Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu permainan dari kejuaraan dunia Rapid dan Blitz yang diadakan di Almaty, Kazakhstan yang baru saja selesai. Dimana pada dua kategori ini dimenangkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Pada kategori Rapid, Magnus Carlsen berhasil mengumpulkan 10 poin dari 13 babak, dan di tempat kedua diikuti oleh Vincent Keimer dan juga Fabiano Caruana pada tempat ketiga. Dan juga pada kategori Blitz, Magnus Carlsen berhasil mengumpulkan 16 poin dari 21 babak, diikuti oleh Grandmaster Nakamura. Dan juga pada tempat ketiga ada Hek Martirosyan dari Armenia. Dan pada video kali ini permainan yang akan kita bahas adalah permainan dari turnamen Blitz, di mana Magnus Carlsen menghadapi Richard Rapport. Dan Richard Rapport sendiri di kategori Blitz menempati peringkat 9 dengan 14 poin dari 21 babak. Oke, partai ini sangat menarik karena pada permainan ini Magnus Carlsen melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa dan sempat mengalami posisi yang kalah sebenarnya pada akhir permainan. Tapi karena kegigihannya dan di mana Rapport Richard melakukan sebuah kesalahan yang membuat posisinya menjadi berbalik, yang awalnya unggul menjadi kalah mutlak. Dan bagaimanakah cara dari Magnus Carlsen untuk memenangkan permainan ini? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan Richard Rapport memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu dibalas dengan pion ke E6 oleh Rapport Richard dan mengajak Magnus Carlsen untuk bermain French defense. Jadi di sini Magnus Carlsen memiliki dua pilihan untuk bermain pembukaan gambit menteri atau untuk kembali ke pembukaan Prancis. Dan Magnus Carlsen memilih untuk bermain pembukaan Prancis di sini dengan E4, lalu dibalas dengan D5, kuda C3, gajah ke B4, pion ke E5, dan kita mendapatkan pembukaan Prancis variasi Winauer, di mana kita melanjutkan dengan pion ke C5, lalu pion ke A3, gajah kali C3, pion B kali C3, menteri ke C7, dan pion ke H4. Langkah ini bukan merupakan langkah yang umum digunakan di opening ini. Langkah yang biasa dilakukan di sini adalah kuda F3 atau pion ke A4 untuk membuka diagonal bagi gajah yang ada di C1. Dan tujuan dari pion ke A4 di sini untuk mengeluarkan benteng ke petak H3 ataupun melakukan sorongan pion di sayap raja agar mendapatkan ruang nantinya yang bisa digunakan di babak tengah. Oke, di sini kita melanjutkan dengan kuda ke E7, lalu Magnus Carlsen konsisten dengan langkahnya melanjutkan dengan pion ke H5 dengan ancaman pion ke H6 untuk menguasai petak-petak lemah. Dan hitam di sini mencegah langkah putih dengan pion ke H6, kuda ke F3, pion ke B6, gajah ke B5 skak, gajah ke D7. Jadi tujuan skak di sini adalah untuk membuat gajah dari hitam agar tidak dapat ditukar dengan gajah putih.
yang tadinya hitam bertujuan untuk menukar gajah ini di petak A6. Dan tentu saja di sini Magnus Carlsen tidak melakukan pertukaran buah, tapi menjalankan langkah gajah ke D3. Dilanjutkan dengan pion ke C4, gajah ke E2, gajah ke A4. Dan gajah hitam di sini cukup aktif karena menekan pion yang ada di C2. Dilanjutkan dengan gajah ke F4, kuda ke A6, menteri ke D2, dan hitam melakukan rokade panjang. Tentu saja kita melakukan rokade panjang karena di sayap raja putih sudah sangat siap dengan buah-buahnya. Dan di sayap menteri di sini dengan melakukan rokade panjang, hitam posisinya menjadi lebih aman. Dan dilanjutkan dengan kuda ke H2, raja ke B7, kuda ke F1, manuver kuda, kuda ke E3, kuda ke C7, raja ke F1, kuda ke C6, pion ke G3 untuk menghubungkan kedua bentengnya, dan manuver menteri yang cukup bagus dari Richard Rapport, yaitu dengan menteri ke G8 dan menteri ke H7, dengan tujuan untuk menekan pion yang ada di C2 sehingga kuda yang ada di E3 tidak dapat bergerak. Dan Magnus Carlsen menjalankan gajah ke F3, meneropong raja hitam yang ada di B7 sehingga hitam menjalankan raja ke B8. Dilanjutkan dengan gajah ke E2, benteng ke C8, benteng ke B2, kuda ke B5, dan di sini Magnus Carlsen melakukan langkah pengorbanan dengan kuda kali D5, E kali D5, dan seharusnya langkah terbaik dari putih di sini adalah dengan benteng kali B5. Tetapi Magnus Carlsen memilih langkah pion ke E6 di posisi ini. Baiklah, coba kita analisa jika benteng kali B5, gajah kali B5, dan gajah ke D5, putih akan kalah satu benteng, tetapi putih memiliki ancaman yang sangat kuat ke sayap raja, ke arah raja milik hitam, dengan sepasang gajahnya yang sangat-sangat aktif. Oke, baik, kita kembali ke posisi sebelumnya. Dan setelah kuda kali D5 di sini, Magnus Carlsen menjalankan pion ke E6 dan Richard Rapport menjalankan raja ke B7, E kali F7, menteri ke F5, benteng ke B4. Sebuah langkah yang blunder sebenarnya. Setelah kuda kali B4 ada langkah menteri ke E7, skak, raja ke A6, menteri kali B4. Dan setelah gajah kali C2, pion ke A4, kuda ke C7, gajah kali C7, gajah ke E4. Sebuah langkah yang sangat baik dari Richard Rapport, di mana setelah gajah ke F4 maka ada menteri ke E4. Dan sebenarnya di posisi ini hitam sudah sangat-sangat unggul dengan keunggulan kualitasnya, di mana hitam seharusnya mengambil pion yang ada di F7 dengan menteri ke E6. Dan menteri ini juga bertugas untuk mengawal raja yang ada di sayap menteri. Baiklah. Tapi di permainan Richard Rapport menjalankan langkah menteri kali H1 dan posisi ini langsung menjadi imbang untuk putih sebenarnya. Dan setelah menteri B5, raja ke B7, A5, dan Richard Rapport melakukan sebuah langkah blunder dengan benteng H ke D8. Dilanjutkan dengan pion ke A6 oleh Magnus Carlsen,
dan gajah ke A8. Lalu di sini Magnus Carlsen kembali menjalankan langkah blunder dengan langkah pion ke F8. Seharusnya Magnus Carlsen bisa memenangkan permainan ini dengan langkah pion ke F3 dengan ancaman pion ke F8 di langkah selanjutnya dan memakan pion yang ada di D5. Karena pion F3 di sini menutup diagonal menteri untuk menjaga pion yang ada di D5. Dan seharusnya di sini Magnus Carlsen bisa menang dengan mudah. Tapi karena di permainan Magnus Carlsen menjalankan langkah lain dengan F8 menjadi menteri. Posisi ini langsung berbalik unggul untuk hitam. Setelah benteng kali F8, menteri D7, benteng kali F4, dan di langkah ini sebenarnya Richard Rapport sudah sangat unggul. Pion B5, pion ke F5, pion ke B4, pion ke F6, B kali C3, F7, dan kedua pemain sudah menjalankan langkah-langkah terbaiknya di sini. F8, dan kita bisa lihat dari barnya di sini Magnus Carlsen sudah mendapatkan posisi yang kalah. Tapi bagaimana cara Magnus Carlsen bisa mengembalikan posisi ini menjadi sebuah kemenangan? Mari kita lihat. Menteri G3, menteri H4, menteri ke G4, pion ke C3, dan menteri ke F7. Dan di posisi ini Rapport Richard tidak melihat langkah menang. Sebenarnya hitam bisa melakukan skakmat dalam 8 langkah. Dan di sini hitam melakukan langkah yang blunder dengan menteri ke E4. Seharusnya di sini hitam melakukan langkah benteng ke C6, diikuti dengan raja ke F5, menteri ke F2, raja ke G5, dan menteri kali F7. Dan tentu saja di posisi ini hitam akan menang dan melakukan skakmat dalam berapa langkah ke depan. Baiklah, kita kembali ke permainan. Di posisi ini hitam melakukan langkah yang kurang baik dengan menteri ke E4, dan setelah raja ke G5, menteri ke E3, dan menteri ke E8. Dan di sini posisi dari Magnus Carlsen langsung berbalik unggul. Dan apakah teman-teman bisa melihat langkah apa yang sebaiknya dijalankan oleh Magnus Carlsen di posisi ini? Saya akan memberi waktu berapa detik bagi teman-teman untuk menganalisanya. Dan selamat untuk teman-teman yang berhasil menemukannya. Langkah terbaik di sini adalah dengan pion ke G8, promosi menjadi menteri. Jika di sini hitam memakan menteri dengan menteri kali G8, maka ada langkah menteri B7, skakmat. Oleh karena itu, Richard Rapport menjalankan menteri ke E2, dijawab dengan menteri ke G4, benteng ke H8, raja menteri ke E3, raja ke F6, dan raja ke E7. Dan setelah menteri ke C6, Magnus Carlsen menjalankan langkah penyelesaian menteri ke G8. Jika menteri kali G8, maka skakmat dalam 2 langkah. Oleh karena itu, di posisi ini Richard Rapport menyerah. Jadi sangat luar biasa untuk Magnus Carlsen
berhasil memenangkan posisi yang awalnya dari posisi kalah menjadi berbalik unggul dan memiliki sepasang menteri di sini. Oke, semoga permainan ini dapat menghibur teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Jika teman-teman menyukai video seperti ini dan memiliki rekomendasi tentang video apa yang sebaiknya, permainan apa yang sebaiknya saya analisa, atau opening yang teman-teman ingin bahas di channel ini, teman-teman dapat mengirimkannya di kolom komentar. Oke. Thank you untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.